dan mengambil ilmu fikih di tangan Al-Buyuti dan mengambil ilmu hadis di tangan Yahya ibnu Ma'in dan Ali ibn al-Madini dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Maka dia di atas sedikit dari Imam Al-Bukhari. Dan di saat Imam Ad-Darimi meninggal sebelum Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari membuat syair yang ma'ruf. Dulu menghafalnya tapi sekarang lupa. Maka akhirnya dia menjadi seorang muhaddis karena bimbingan dari Yahya ibnu Ma'in, Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal. Maka akhirnya dia menjadi imam di dalam ilmu hadis. Dan dia meriwayatkan dari Yahya ibnu Ma'in tentang ucapan Ibnu Ma'in dari Jarh wa Ta'dil, riwayat Ad-Darimi. Dan dia kasratul rihlah, mengambil ilmu dari Hijaz, dari Syam, datang ke Mekah, Madinah dan Syam. Dan mengambil ilmu dari Syam seperti Hisham ibnu Ammar, dan mengambil ilmu dari ulama Misr juga, pergi ke Mesir dari Nuaim ibnu Hammad dan negeri-negeri yang lainnya. Dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Siqat telah menyatakan imamun min a'immati dunya, dia adalah imam dari imam-imamnya dunia. Dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari dia satu hadis di Sahih Ibnu Hibban dari gurunya Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi. Dan begitupun Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Mustadrak juga meriwayatkan dari Imam Ad-Darimi. Dan begitupun Al-Baihaqi, muridnya Imam Al-Hakim, meriwayatkan banyak di dalam kitabnya. Kemudian setelah kita mengetahui siapa Imam Ad-Darimi, kita masuk kepada sanad dan matan. Maka berkata Imam Ad-Darimi, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai Abu Abdullah Al-Basri wa Abu Salamah wa lafdu Muhammad. Maka Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari dua guru. Gurunya yang pertama Muhammad ibn Abdullah Al-Khuzai dan yang kedua dari Abu Salamah. Dan di sini dia menukilkan dari lafaz gurunya Muhammad. Dari dua gurunya itu meriwayatkan dari Muhammad. Kemudian bertemu sanadnya, keduanya berkata haddatsana Hamad bin Salamah. Berarti bertemu dengan sanad Muslim. An Thabit Al-Bunani an Abdurrahman ibni Abi Layla an Suhaib ibni Sinan. Berarti kalau begitu sama sanadnya dengan Imam Muslim, iya. Tinggal gurunya Imam Ad-Darimi yang berbeda. Maka kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti tadi dihafal oleh ikhwanuna dari Ubaidillah ibni Maisarah, haddatsana Abdurrahman ibni Mahdi. Maka kalau di sini dari Imam Ad-Darimi langsung kepada satu rawi saja. Namun di sini dua karena mutaba'ah. Maka kepada Muhammad ibni Abdullah langsung kepada Hamad ibnu Salamah. Berarti tinggian siapa sanad Ali? Riwayat Ad-Darimi dari Suhaib ibnu Sinan atau riwayat Imam Muslim indak ya Hudzaifah? Ana atilak al-an. Ungdur fi hadas sanad Imam Ad-Darimi qal hadatsana Muhammad ibni Abdullah dan Abu Salamah, keduanya meriwayatkan dari Hammad. Idan man ila Hammad yahtaj ila man rawi wahid rawi. Wa amma Imam Muslim hadatsana Ubaidillah ibni Maisarah an Abdurrahman ibni Mahdi an Hammad ibni Salamah. Aina sanad Ali wa aina sanad an-nazil. Ini istilah mustalah hadis yang telah kita pelajari. Silahkan dijawab. Sanad al-awwal.
Ainal awal insani udkur ad-Darimi wa Imam Muslim. السند الأول الدارمي والسند الثاني رواية مسلم. Ainal ali wa ainan nazil. العالي رواية الدارمي. Limada? لأنها من راوي واحد يروي عنه. Yani Darimi ya'ti ila madari sanad wa huwa Hammad ibnu Salamah ya'ti bikam براوي واحد. manhu huwa rawiyan atau rawi wahid. Huwa naqul fi tabaqah wahidah walau kana itsnain rawi huna Muhammad ibni Abdullah wa Abu Salamah lakin kilahuma tabaqah wahidah. Maknanya Imam Ad-Darimi butuh kepada Hammad ibnu Salamah hanya satu tingkat saja, satu generasi, yakni Muhammad ibnu Abdullah, karena ini lafadznya dia. Adapun Imam Muslim butuh kepada dua guru, Ubaidillah ibnu Maisarah, kemudian setelah itu Abdurrahman ibnu Mahdi, baru setelah Abdurrahman ibnu Mahdi kepada Hammad ibnu Salamah. Maka mahaluh kalau begitu kedua guru Imam Ad-Darimi di sini, agar di sini kita menghukumi hadis ini sama seperti Muslim sahih. Karena di hadis Muslim dari Ubaidillah ibnu Maisarah thiqah an Abdurrahman ibni Mahdi imam, maka sanadnya sahih kepada Hammad ibni Salamah dan seterusnya sampai kepada Suhaib ibnu Sinan. Lalu di sini gurunya Imam Ad-Darimi mahaluh fa Muhammad ibni Abdullah al-Khuzai dan Abu Salamah yang namanya adalah Musa ibnu Ismail al-Minqari, maka keduanya sikotan. Maka sanad yang kita akan baca dari Sunan Ad-Darimi sanadnya adalah sahih. Maka setelah kita mengetahui sahih, kita baca sanadnya ataupun matannya. Maka dari Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tala hadhil ayah. Lihat di riwayat Muslim tidak membaca ayat dulu. Iya apa tidak? Langsung bahwa Allah mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah azidukum syai'an. Kalau di sini tidak, langsung Suhaib ibnu Sinan mengatakan Nabi membaca ayat ini. Liladina ahsanul husna wa ziyadah qala idza dakhala ahlul jannah al jannata wa dakhala ahlun narin nara nada munadin ya ahlal jannah innalakum indallahi mau'idan yuridu an yanjiza kamuhu qala fayuqalu ma huwa alam yubayyid wujuhana wa yathqalu mawazinana wa adkhalnal jannah wa ajarna minan nar. Maka di sini lafadznya agak lain. Di saat Allah mengatakan, wahai penduduk surga, apakah kalian menginginkan aku berikan tambahan? Maka dikatakan, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan memberatkan timbangan kami? Maka berat timbangan menyebabkan seseorang menjadi masuk surga. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah ala qiraah al-Kisai. Fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya maka dia akan hidup dalam keadaan diridhoi, yakni di surga. Orang-orang ahlu surga Allah ridho kepada mereka. Wa ajirna minan nar, maka engkau telah memasukkan kami kepada surga dan menjauhkan kami dari api neraka. Di sini lafadznya ada tambahan dari mizan. Kemudian disebutkan fayakshiful hijaba fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala. Ini pun sama lafadznya, maka Allah membuka hijab
fayatajalla. Makna yatajalla yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat, atau yang tadinya kesat mata jadi terlihat. Itu namanya yatajalla. Maka Allah yang tadinya tidak terlihat oleh mereka membuka hijab antara dirinya dengan penduduk surga terbuka. Terlihatlah wajah Allah yang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini syahidnya. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, ma'atahum syai'an huwa ahabbu ilaihim. Maka tidaklah penduduk surga itu diberikan sesuatu huwa ahabbu ilaihim, yang paling dicintai oleh penduduk surga. Maka dari nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga macam-macam. Kenikmatan makan minum, dan bertelekan, dan juga menikahi bidadari dan istri-istri di surga. Ini kenikmatan. Namun ma'atahum syai'an. Mahuna apa? I'rabnya manafiyah. Berarti siap nafi. Dan syai'an i'rabnya nakirah. Maka nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Tidaklah Allah memberikan kepada mereka sesuatu apapun bersifat umum. Kenikmatan surga, makan, minum, mempunyai pembantu-pembantu, budak-budak, dan mempunyai istri, dan mempunyai bidadari, dan seterusnya. Semuanya nakirah yufidul umum syai'an huwa ahabbu ilaihim, yang paling dicintai dari semua itu, wala aqarra li ayunihim minan nadhar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, dan yang tidak bagi mereka menjadi aqarra li ayunihim, maknanya qurratu ain. Makna qurratu ain adalah qurratu ainun li, misalnya di Al-Qur'an, ataupun qurratu ain adalah perkara yang paling didamba-dambakan, dicita-citakan. Itulah namanya qurratu ain. Seseorang mendambakan mendapatkan sesuatu, maka itulah qurratu ain yang dia damba-dambakan, menjadi penyejuk hati dan penyejuk matanya. Wala aqarra li ayunihim, maka tidak ada dari penduduk surga yang paling menyebabkan mereka itu cinta dari kenikmatan Allah yang Allah berikan adalah kecuali an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, melihat kepada wajah Allah. Maka di sini lafaz yang diberikan di riwayat Ad-Darimi, adapun di riwayat Muslim disebutkan fayakshiful hijaba fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wajal. Maka di sini hampir sama, namun ada di tambahan wala aqarru li ayunihim minan nadhar ila wajhillah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada yang menyejukkan dari kerinduan mereka dan keinginan hasrat mereka kecuali dengan melihat wajah Allah. Maknanya diberikan seluruh kenikmatan dan kepuasan, namun di saat ingin melihat wajah Allah, ya tunggu waktunya hari Jumat. Ini maknanya. Sehingga ada batasan dari kenikmatan, limit. Berbeda dengan makanan, minuman, apa yang dia inginkan selesai diberikan. Namun ingin melihat wajah Allah, zahirnya di sini dia dibatasi. Maka selesai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Suhaib ibnu Sinan, dan wajah pendalilannya yang masuk kepada bab yang ke-11 bahwa melihat kepada Allah itu kenikmatan yang besar adalah lafaz ma'atahum syai'an huwa ahabbu ilaihim wala aqarra li ayunihim minan nadhar ila wajhillahi ta'ala. Ini wajah pendalilannya. Maka penulis menambahkan riwayat ini sebagai tambahan lafaz dari bab yang diinginkan, bab melihat wajah Allah itu kenikmatan yang paling puncak prima. Kemudian
Kita masuk kepada riwayat hadis yang berikutnya dari Ibnu Majah. Maka di dalam hadis Ibnu Majah, qala Ibnu Majah rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdul Malik ibni Abi Asy-Syawarabi. Haddatsana Abu Asim Al-Abadani. Haddatsana Al-Fadl Ar-Raqashi. Haddatsana Al-Fadl Ar-Raqashi an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibni Abdullah. Maka sahabat berikutnya adalah dari Jabir ibni Abdullah.